Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, selamat datang di podcast Agenda 2. Kami dari kelompok 1 Angkatan 39 akan membahas tentang salah satu tokoh yang sukses di suatu instansi yang memiliki nilai core value berakhlak. Untuk mengetahui profilnya yaitu Baharudin Yusuf Habibie atau yang disapa sebagai B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga yang menjabat dari tahun 1998 hingga 1999. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. B.J. Habibie berjasa dengan mengembangkan teknologi sejumlah pesawat termasuk CN-235, N-250, dan N-2130. Selain N-250, pesawat Dornier D-031 yang pesawat R-80 juga merupakan hasil penemuan Habibie di bidang penerbangan. Baik, kita akan memasuki ke bagian penerapan nilai core value berakhlak Bapak B.J. Habibie. Baik, nilai core value berakhlak yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Bapak B.J. Habibie mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan bangsa, khususnya melalui pengembangan teknologi dan industri strategis. Seluruh inovasi dan pemikirannya, terutama di bidang dirgantara, adalah bentuk pelayanan nyata beliau untuk mengangkat martabat dan kemandirian Indonesia di mata dunia. Beliau ingin agar teknologi yang dikembangkan dapat memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik, core value yang kedua yaitu akuntabel. Beliau adalah seorang ilmuwan dan teknokrat yang sangat menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas. Setiap proyek yang dipimpinnya, mulai dari IPTN hingga kebijakan sebagai presiden, selalu didasari oleh perhitungan yang cermat dan bertanggung jawab. Beliau selalu berusaha memastikan bahwa setiap keputusan dan penggunaan sumber daya dilakukan secara transparan dan efisien demi kepentingan negara. Kemudian yang selanjutnya yaitu kompeten. Dengan gelar insinyur penerbangan dan spesialisasi di bidang konstruksi pesawat terbang, beliau adalah seorang yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau terus-menerus belajar dan mengembangkan ilmunya, bahkan tidak hanya di Indonesia, tetapi diakui di kancah internasional. Yang kemudian yaitu harmonis. B.J. Habibie juga dikenal sebagai pribadi yang sangat hangat dan mampu membangun hubungan yang baik. Sebagai pemimpin, beliau berusaha menciptakan lingkungan kerja yang kondusif di mana setiap individu dihargai. Yang selanjutnya yaitu loyalitas. Loyalitas Bapak B.J. Habibie terhadap negara dan bangsanya tidak perlu diragukan lagi. Beliau memilih untuk kembali ke Indonesia dan mengabdikan ilmunya serta pengalamannya demi kemajuan tanah air, meskipun memiliki karir yang cemerlang di Jerman. Kecintaannya pada Indonesia mendorongnya untuk berjuang membangun industri strategis agar Indonesia tidak lagi bergantung pada negara lain. Baik, selanjutnya ada adaptif. Bapak B.J. Habibie menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa, tidak hanya dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam menghadapi perubahan politik dan sosial. Sebagai seorang ilmuwan yang kemudian menjadi wakil presiden, beliau harus cepat beradaptasi dengan peran dan tantangan yang berbeda. Dalam menghadapi krisis 1998, beliau mengambil langkah-langkah adaptif dan berani untuk mengamankan perekonomian dan membuka ruang demokrasi. Selanjutnya ada kolaboratif, di mana beliau sangat percaya pada kekuatan kolaborasi dalam pengembangan industri pesawat terbang. Bapak B.J. Habibie berkolaborasi dengan banyak insinyur, ilmuwan, dan pihak industri baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagai presiden, beliau juga berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga internasional, untuk menstabilkan kondisi negara dan membangun kembali kepercayaan. Baik, terima kasih atas penyampaian dari rekan-rekan saya terkait dengan penerapan penilaian core value berakhlak dari Bapak B.J. Habibie. Sampailah di penghujung podcast Agenda 2 pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas dapat menjadi fondasi yang kuat bagi ASN di Kementerian Perhubungan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menunjukkan sektor transportasi Indonesia. Dan terima kasih telah menyimak podcast Agenda 2 pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.